Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maria Fitri, yang saya hormati Bapak Aditya dan Bapak Ibu peserta TOT kelas poin Banyumas Calakan tahun 2023 yang berbahagia, Bapak Guru hebat ya. Kita hari ini memasuki hari yang kedua TOT kelas poin 2 ini. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu, semangat selalu ya. Nah, untuk hari ini semoga sudah tidak ada keluhan tentang penginstalan lagi ya Bapak Ibu. Saya harapkan untuk hari ini sudah menginstal semua dan kita siap untuk berbagi belajar bersama yang akan diisi oleh Ibu Maria Fitri. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja. Materi yang selanjutnya adalah cara pembuatan gamifikasi ataupun materi PowerPoint yang terintegrasi dengan kelas poin 2. Yang terhormat Ibu Maria Fitri, disilahkan. Terima kasih Bu Sri. Ini walaupun peserta belum lengkap, kita mulai saja Bapak Ibu, karena saya sendiri berada di tempat yang memang pejuang sinyal, nggih. Saya di kaki Gunung Slamet. Kalau yang Sumbi Wangon tahu apa hutan pinus, yaitu saya di bawahnya. Saya sekolahannya ke hutan pinus paling 5 menit, jadi kalau hujan itu takut sinyalnya hilang. Jadi kita mulai saja, nggih. Semoga hari ini diklatnya berjalan lancar dan tidak terkendala sinyal. Sebelum dimulai, marilah diklat pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kepingin tahu sebelum memulai pembuatan fitur-fitur interaktif kelas poin, nanti Bapak Ibu menuliskan di chat. Apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah mengenal atau menggunakan kelas poin? Jawabannya sudah atau belum di chat ya, biar nanti saya lebih mudah lagi. Monggo Bapak Ibu silakan. Oke. Bu Ari sudah pernah, Yani sudah. Ternyata banyak yang belum. Ya, kalau kelas poin 1 sudah, insya Allah sudah ada sedikit gambaran. Kalau yang kelas poin 1 belum pernah, berarti langsung meloncat ke kelas poin versi 2, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan Bu Sri? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berhasil install kelas poin versi 2, tampilannya seperti ini ya. Tadi kebetulan ada yang sudah WA saya menanyakan apakah tampilan seperti ini sudah berhasil, dan alhamdulillah sudah berhasil, berarti tinggal pengoperasiannya saja atau penggunaan saja. Dan nanti kalau penugasan, jangan lupa pokoknya ini profil kita harus kelihatan. Nanti materi hari ini itu pembuatan multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload, fill in the blanks, audio record, video upload, daftar kelas tadi malam sudah, Tapi nanti kalau masih belum paham, belum jelas, boleh diulang lagi, nggak apa-apa. Draggable object, background whiteboard, quiz summary, terus share PDF atau bagikan PDF, riset, pengaturan, dan tutorial. Insya Allah nanti waktunya cukup Nanti saya akan mencontohnya yang simple pembuatan simple. Ibaratnya slide-nya itu slide yang sederhana. Nanti silahkan dimodifikasi oleh Bapak Ibu.
Saya akan mulai membuat soal yang multiple choice. Kemarin kan Bu Sri menampilkan yang bentuknya sudah jadi, ya sudah bagus lah. Pastinya Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan kelas poin kan ingin tahu bagaimana sih cara membuat soalnya, kan seperti itu. Kita klik yang multiple choice. Nah, nanti di sini kita tuliskan saja. Ini kan ada dua, boleh kita ambil salah satu saja. Misalkan di sini. Kebetulan saya guru komputer ya, jadi ini nanti soalnya ya materi komputer ya, sewu. Nah, untuk pengaturan fontnya itu sama kayak kita nulis di Word, kita pakai home ya. Misalkan di sini mau dipinggirkan letaknya, kayak dibesarkan lagi. Contoh misalkan saya menulis soalnya berikut yang merupakan alat input gitu misalkan. Nah, nanti kita tulis optionnya, misalkan ada mouse, terus CPU, monitor, printer. Kalau misalkan tulisannya kurang besar, karena nanti kan di share bisa siswa kita kan menggunakan HP ya. Kalau tampilannya terlalu kecil, kita besarkan saja, nggak apa-apa. Misalkan inilah ya. Terus kita atur. Karena ini opsinya ada 4, A, B, C, D, berarti ini 4. Kalau misalkan sampai berarti Bapak Ibu berarti ininya pilih yang 5. Terus misalkan di sini kok ada jawaban yang memang 2, kuncinya 2, berarti izinkan memilih lebih dari 1. Karena ini jawabannya cuma 1, berarti ini tidak saya checklist. Terus kunci jawabannya diisi. Misalkan. Terus mulai aktivitas dengan slide checklist. Kalau misalkan kita mau mengatur, misalkan sudah di slideshow, sudah mulai dikerjakan oleh anak, misalkan yang tutup otomatis jawaban setelah kita setting, misalkan 1 menit, 2 menit, berarti nanti secara otomatis setelah 2 menit akan tertutup dengan sendirinya. Tapi saya tidak usah checklist, jadi nanti kira-kira kalau sudah banyak yang mengumpulkan, saya tutup begitu, tutup jawaban. Ini 1. Saya langsung saja ya slideshow-nya nanti. Ini tambah slide, terus saya yang word cloud. Nah, word cloud ini misalkan saya menuliskan pertanyaan makanan, sebutkan makanan khas Banyumas gitu. Ini silakan bisa diedit sendiri, tulisannya mau dikasih diberi warna, ukurannya berapa, terserah Bapak Ibu. Okay. Makanan khas Banyumas. Nah, misalkan jawabannya cukup 1 saja, berarti 1. Tapi kalau ini maksimum jawaban yang diizinkan, berarti kalau di setting 5 berarti maksimalnya menjawab 5. Misalkan 1 saja ya nggak apa-apa 1. Terus mulai aktivitas dengan slide. Terus kita tambahkan lagi yang short answer. Short answer itu singkat ya, short, pendek. Saya akan ketika hujan saya akan gitu. Ini saya simpel ya, nanti Bapak Ibu guru silahkan mengembangkan sendiri. Sembunyikan nama peserta saat melihat respon. Mau disembunyikan atau tidak? Misalkan saya tidak sembunyikan, berarti ini nggak usah di checklist. Ini sama nih Bapak Ibu guru. Kalau misalkan mau tutup otomatis harus setting, kalau tidak ya nggak usah di checklist. Terus yang berikutnya, slide berikutnya itu slide drawing. Slide drawing, misalkan bisa rantai makanan atau dan lain sebagainya. Kalau saya misalkan urutan langkah kerja komputer. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan gambar juga nggih, urutkan langkah kerja komputer. Misalkan kan yang benar kan
input, proses, output, dan penyimpanan. Tapi di sini saya mau menggunakan gambar. Bapak Ibu nggak usah keluar dari ini ya, PowerPoint, bisa langsung di sini. Tempat saya sudah hujan nih, sudah hujan, mudah-mudahan tidak lebat. Jadi Google. Import. Image ya. Saya pilih salah satu gambar, misalkan saya pilih yang ini ya. Copy image, langsung masukkan ke sini, masukkan. Bentar, ini dibuang saja. Import. Maaf. Kita harus milih dulu ya. Google. Import. Ini. Copy image, masukkan ke sini. Terus saya pilih lagi monitor. Terus basic view. Satu lagi pintar. Saya sudah bisa hebat sekali. Ya. Nanti suruh diurutkan. Urutannya yang mana? Mulai red. Terus kita tambah yang image upload. Image upload berarti anak suruh mengupload gambar. Ini contoh ya. Ini contoh gambarnya. Masukkan keterangan, misalkan nanti nama artisnya siapa, gitu. Tuliskan di bawah gambarnya. Tinggal yang fill in the blank. Fill in the blank itu melengkapi ya. Wow, senang ya. Nanti kayak gini lebih pintar lagi. Jumlah bagian kosong. Ini kan satu, ya. Berarti saya satu saja untuk jawaban. Nah, ini nanti kita pilih jawabannya. Saya sedih karena ditinggal, misal jawabannya. Terus tinggal yang audio record. Nanti anak-anak bisa mengirimkan rekaman suara. Kirimkan rekaman
lagi wajib boleh ilahnya. Nanti anak-anak suruh nyanyi tidak memakai HP terus dikirimkan. Ini nggak usah disembunyikan, nggak apa-apa. Terus nanti tiba-tiba ibu guru cuma 7 ya, cuma 7 fitur interaktif kelas poin workbook yang tugasnya nih bentar 5 ding, malah 5 multiple choice fill in the blank leader box pembuatan kelas gradable object. Terus yang berikutnya video. Nah, video tari belajar Pancasila misalnya. Masukkan keterangan boleh, misalkan nama kelompok itu apa-apa, atau nama karyanya. Terus, dan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, walaupun satu slide itu untuk satu soal, tidak berapa soal, tapi kalau kita membuatnya langsung banyak, nanti saat kita slide itu kita tinggal next saja. Nah, ini. Coba Bapak Ibu silahkan bergabung, bergabung kodenya ini, monggo Bapak Ibu. Dari satu yang gabung. Halo Bu Sri. Ya, 2. Ya Bu, nggih. Ya, tampil nggih? Masih nggih? Nggih, masih. Ya. Ya. Satu menit lagi saya tutup. Ya, tutup jawaban. Ini misalkan mau ditampilkan atau ditambahkan ke slide, tinggal masukkan ke slide, nanti rumus akan menambahkan jadi slide. Terus kita untuk soal yang berikutnya kita tinggal next saja. Untuk soal yang kedua. Mingguan, pas hujan-hujan makan mingguan sama minum kopi. Bukan seksual. Yang jawab seksual pasti orang sikap. Mingguan anget susu sotang. Yang TikTok deh. Ya, banyak yang jawab mingguan nih ya. Mingguan. Siapa yang Bukori, Muslim Hafin, Dewi, Asistin. Nah, ini saya kasih bintang. Terus untuk yang berikutnya, tidur, hujan-hujanan. Sekarang pas kali hujan-hujanan. Mengingat masa kecil ya. Kemudian kerokan atau pijetan ini. Ya. Memakai payung tadi berteduh ya. Ini bahasa apa ya? Muslim Hafin. Menurut itu saya baru tahu istilah ini. Ya, karena saya nggak rutin ini bahasa apa, saya kasih bintang aja. Itu jawaban dulu ya. Terus yang berikutnya. Setelah itu nanti klik yang di slide gitu ya. Nggak bisa ini ya muncul garis-garisnya. Nah, di bawah ya boleh. Ya. Nah. Ya. Ya. Muslim Hafin, betul jawabannya.
Makrofma juga betul. Ini belum selesai. Ini nggak masuk ke monitor dulu ya, tapi kasih dulu disimpan. Ya. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Ganteng. Almarhum ya, itu enggak. Sudah, tidak ada yang ring lagi. Nah, itu jawaban ya. Saya kasih bintang semuanya, 2 bintang. Ya. Terus lanjut. Tadi sudah apa tidak tahu fungsinya ya, Pasar. Saya bikin soalnya di bawah, di bawah. Saya tutup jawabannya. Saya kasih bintang semuanya. Bilang betul. Nanti independen. Independen. Sekarang yang repot coba. Nggak usah sampai selesai nyanyinya. Nah, ini bisa kita dengarkan ya. Nah, ini belum ada. Kalau pas mau jadi belum ada, belum rekam, langsung dikeluarin. Ini ada durasinya, 29 menit. Nah, detik ya, detik. Ya, saya kasih bintang. Ini bilang 2, ini bilang 1. Itu. Ya, terus yang terakhir. Dan itu dari yang video ya tadi ya. Jadi malah semuanya. Mohon maaf, Ibu saya malah melek nih. Semuanya hilang. Sebentar ya, saya close dulu.
Sambil menjawab pertanyaan dulu apa Bu? Halo Bu Maria, terlempar ya Bu Maria ya? Ya, mohon maaf. Apa? Hujan terus petir. Oh, Biasa di daerah gunung seperti itu. Makanya tadi saya takut kalau hujan. Mohon maaf ya Pak Ibu. Ya sebelum sambil jawab dulu Bu, ada pertanyaan Bu. ya. Eh, yang pertama, Oh, di chat. Oke. Yang pertama dari Bu Ayi Sri Lestari menanyakan bagaimana mendapatkan link versi 2 karena setelah buka di kelas.io ternyata adanya versi 1. Monggo Bu. Maksudnya Bu Ayi itu kan sudah pernah install yang kelas poin 1 gitu atau gimana? Iya. Terus mau mau install kelas poin 2. Iya. Nah, kalau mau install kelas poin 2, syaratnya yang kelas poin 1 itu harus di-uninstall dulu. Bisa lewat kayak control panel ya, control panel. Nanti yang di search gitu, tuliskan aja kelas poin 1. Nah, nanti tinggal biasanya kan sebelah kanan ya, muncul kayak panah. Itu nanti muncul uninstall, itu diklik uninstall saja, ikuti langkah-langkahnya sampai finish. Nah setelah selesai finish, nanti Ibu Ayi itu cek PowerPoint-nya masih ada input kelas dari besar berarti sudah hasil di uninstall. Kalau setelah itu selesai, langkah selanjutnya Bu Ayi menginstal kelas poin yang versi 2 seperti itu Bu. Seperti itu, Bu Ayi. Putri. Nggih, Bu Ayi. Nggih. Ada lagi, Bu? Baik Bu, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apabila terjadi kesalahan menjawab oleh siswa, apakah bisa diperbaiki? Bagaimana caranya? Pertanyaan dari Ibu Dewi Anggraini Puspita. Ya, kalau misalkan contohnya, misalkan kalau multiple choice itu sudah terlanjur jawab A, sudah dikirimkan, berarti sudah tidak bisa menjawab lagi. Tapi kalau yang word, misalkan settingannya boleh lebih menjawab lebih dari 1, berarti silahkan kirimkan lagi, nggak apa-apa. Seperti itu Ibu Sri ya. Kalau sudah dikirimkan kan peserta nggak bisa merubah lagi kan, tidak bisa merubah jawabannya apa kalau sudah terlanjur dikirim. Seperti itu. Ya, jadi kalau untuk multiple choice memang tidak bisa, tapi kalau untuk yang lainnya mungkin bisa dengan cara guru ngeklik tanda 3, ngeklik yang tanda 3 di bawah jawaban anak, kemudian diklik kembalikan atau diklik hapus, nanti otomatis anak bisa menjawab lagi. Yang short answer atau apa gitu ya. Oke. Sekarang tadi, apa enggak pertanyaannya? Untuk Pak Rohmat, untuk menuliskan respon guru terhadap siswa yang sudah mengirimkan jawaban, bagaimana caranya? Kalau yang untuk misalkan ini nggak semua soal ya, kayak multiple choice itu nggak semua ada kayak tulisannya, maksudnya apa kayak terima kasih atau luar biasa sudah mengirimkan kan gitu ya. Nah kalau untuk yang jawaban yang soal saya mengirimkan yang suara, gambar sama video itu sudah otomatis ya Bu Sri. Halo Bu Sri. Iya Bu, maaf Bu, sinyalnya juga agak-agak putus-putus. Itu saya nggak. Ya kalau yang ini loh, misalkan multiple choice itu, misalkan siswa sudah mengirimkan kan tidak muncul
yang dari kita tulisan misalkan ya terima kasih atau luar biasa sudah mengirimkan tidak itu bisa nih. tergantung jenis soalnya apa. Misalkan yang kayak tadi kan Bapak Ibu kan mengerjakan soal yang mungkin mengirimkan gambar ya. Jadi itu secara otomatis akan muncul setelah dikirim jawabannya, itu akan muncul tulisan. Terus mengirimkan video juga seperti itu. Sudah secara otomatis. Iya, jadi kita tidak memprogram itu. Jadi tulisan itu tuh tulisannya sendiri ada dan otomatis variasi, ya, sebetulnya variasi tidak sama. Dari kelas poinnya, ya dari kelas poin sudah disediakan, tapi tidak untuk semua soal. Seperti itu nih Pak Rahmat. Terima kasih. Kami. Jadi praktis sekali, kita tidak perlu, tapi sudah disediakan guys otomatis. Bu Agustin. Ya, dari Bu Agustin Setiani, Ibu mohon petunjuk karena baru ikut kelas poin, apakah perbedaan tampilan dari kelas poin 1 dan 2? Ya, saya share screen ya. Saya coba share screen, bismillah, teman-teman. Sedikit semuanya. Kalau di kelas poin 1 itu biar tahu ini saya sudah benar belum kelas poin 1-2. Dan ini di sini cuma ada 5 fitur. Jadi di situ di kelas poin 1 belum ada yang fill in the blank, audio record, video upload, beberapa objek itu juga belum ada. Paling multiple choice, report, short answer, slide drawing, apa ya? Pokoknya 5 lah di sini. Tampilannya nggak sebanyak ini, gitu. Terus ada bagian PDF. Sebetulnya lebih lengkap. Nanti juga Bapak Ibu bisa yang poin yang sudah dibuat dan di situ jawaban siswa contoh yang tadi kan masukkan sebagai slide itu kan masing-masing misalkan semuanya jawabannya semua dijadikan slide itu berarti slide kita akan tambah dengan jawaban siswa nanti bisa dijadikan PDF juga dijadikan berupa PDF itu beda yang kelas poin versi 1 dan 2 jadi lebih lengkap dan lebih keren. Dan di sini yang membedakan sekali di sini daftar kelas. Di kelas poin 1 tidak ada untuk membuat kelas. Nah di sini bisa versi 2 bisa untuk membuat kelas. Seperti itu. Baik Bu, kemudian Mas ada lagi Bu dari Pak Nur Isrianto. Maaf Bu, karena saya masih baru menggunakan. Bagaimana cara gabungnya? Terima kasih. Cara bergabung mengikuti kelas. Oh, misalkan saya sudah slideshow, terus sebagai siswa contohnya gitu, mau ikut mengerjakan. Iya, ini Pak Nur. Maksudnya gabung, dia masuk. Ya. Kalau mau gabung, nanti kan misalkan saya ini soal mau saya share ke siswa, otomatis kan ini harus slideshow dulu ya. Harus slideshow biar nanti siswa lihat kodenya dan bisa bergabung. Nih, misalkan Bapak di kelas yang kode acak, berarti gabungnya menggunakan ini. Nanti masuknya kalau pakai HP atau laptop, kelaspoin.app, nanti akan muncul kelas kode, tuliskan saja, misalkan kodenya 85535, terus nanti next, terus muncul suruh isi nama, seperti itu gabungnya. Tapi kalau bisa dipraktekkan tuh. Oh dipraktekkan? Iya. Oh sekarang Bapak maksudnya mempraktekkan? Iya, maksudnya Ibu mempraktekkan cara gabungnya begitu. Oh yang kelas poinnya saya apa gitu ya? Iya.
Terus ada di sini, nah ini sudah muncul classpoint.app. Ini. Nah, ini kan langsung muncul ini kan. Nah, ini untuk gabung, Pak. Kodenya tadi berapa ya? 85535. 85535 kan ya. Nah, ini tulis nama. Terus ayo masuk. Ya kalau ini sudah diambil, berarti misalkan namanya seperti itu. Nah, cara masuknya, cara gabung, cara siswa untuk ikut mengerjakan. Tadi siapa ya yang tanya nih, Bu? Iya Bu, sudah paham Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Tapi kalau nanti misalnya siswa kok sama Bapak sudah dibuat kelas, bisa gabungnya lewat yang kelas ya. Tapi tetap masukkan kode seperti itu Pak. Ya. Ini kan tadi saya mulai kelas acak ya, bukan kelas yang sudah dibuat. Tadi malam Putri sudah membuat kelasnya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham cara membuat kelas, nanti saya akan jelaskan lagi cara membuat kelasnya bagaimana. Ada yang tanya lagi, Putri? Masih Bu. Dari Bu Agustin Setiani, mohon dijelaskan kembali untuk yang pembuatan daftar kelas. Membuat kelasnya. Untuk membuat kelas, jadi daftar kelas, tambah kelas baru, ya Bu. Nah di sini kita tuliskan saja nama kelasnya. Misalkan saya kelasnya TIK 7B. Kodenya kan ini 4 ya, maksimal 8. TIK 7B 01. Nah ini nanti kode yang dipakai anak untuk bergabung. Terus bisa diubah gambar atau tidak apa. Oh enggak Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu kan masih kebingungan ya, lupa cara membuat bagaimana. Setiap ini ya, kita membuat apa, ada tutorialnya. Kayak contohnya tadi membuat multiple choice, itu kita kebingungan, pasti di pojok sebelah kanan atas ada tutorialnya. Jadi kita bisa ikutin langkah-langkahnya. Jadi sangat membantu kita. Misalkan kita kebingungan, lupa di tengah jalan, bagaimana ya selanjutnya, kita bisa tonton tutorialnya. Nah, setelah itu berikutnya. Untuk menambahkan, ya, bisa nanti peserta itu masuk sendiri dengan menggunakan kode, atau kita gabung sendiri, atau misalkan kita bisa impor dari CSV. Nah, dalam file, misalkan saya sudah punya data ya, ini daftar kelas 7 itu langsung saya pakai import. Ini langsung masuk semuanya. Kita cek ada yang merah apa tidak. Kalau misalkan ada yang merah itu bisa contoh ya, saya tambahkan tanggal Nurrahman titik hasil gitu. Berarti nggak panjang ya. Tapi kalau misalkan tadi namanya panjang dan ada merahnya itu harus jangan sampai merah ya, dipotong lah ya. Tadi sudah ya, kita nggak perlu menuliskan satu-satu atau anak tidak perlu gabung, tapi kita sudah memasukkan sesuai nama yang ada di kelas kita. Ini juga urut absen seperti ini. Ya, seperti itu cara membuat kelasnya. Tadi Bu siapa? Bu Agustin Sabon. Sudah jelas Bu? Atau masih kurang? Sudah, terima kasih. Sudah. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan kesulitan, nanti kan kita akan share yang panduan ya, dari panduan yang instalasi sama ada nih ya, cara membuat kelas, misalkan cara membuat kelas, cara membuat multiple choice atau soal-soal yang maksudnya banyak sekali tuh, Bapak Ibu bisa searching di YouTube banyak sekali.
kayak musik Mas Tuhan itu banyak sekali membuat video tutorialnya. Jadi silakan nanti bisa apa namanya ya dikembangkan sendiri lagi. Ada lagi? Ada lagi Bu, nggih. Dari Bapak Bejo Wahyu Wijiono menanyakan untuk satu instalasi ClassPoint pada satu PowerPoint atau satu laptop, bisakah digunakan untuk beberapa akun? Contoh, misal akun satu login lalu logout dan login lagi menggunakan akun yang lain. Monggo Bu. Oh, kalau misalkan kita kayak saya contohnya install yang ClassPoint versi 2, saya pakai akun belajar, berarti saya di laptop lain juga masuknya harus akun belajar ID. Kalau misalkan kita lupa passwordnya aja, misalkan akun sudah lama lupa passwordnya aja nggak bisa masuk, atau misalkan tadinya yang di laptop yang satunya saya masuk pakai akun belajar ID, nah saya masuk pakai yang laptop satunya pakai akun Gmail, itu nggak bisa. Jadi harus sesuai email yang kita daftarkan seperti itu. Kecuali misal di laptop Bapak itu ada ClassPoint 1 dan nggak dibuang, terus diinstalin ClassPoint 2, itu memang bisa. Saya juga pernah seperti itu, sengaja nggak saya buang gitu kan. Pas itu kan biar membedakan, misalkan pas saat pengimbasan biar saya bisa menampilkan ClassPoint 1 ini ada perbedaannya gitu. Tapi sekarang sudah saya buang. Nah itu yang ClassPoint 1 saya pakai yang Gmail, akun pribadi, yang ClassPoint 2 itu pakai akun belajar ID. Jadi misalkan kita mau laptop yang lainnya juga harus sama Pak, harus masuk akun sesuai yang kita daftarkan. Contohnya misalkan ini, saya kan yang versi 2. Nah, ini kan saya pakai yang belajar ID. Jadi ya harus sama sesuai di masuk di laptop yang lainnya juga harus sama. Kan kita daftarkan nih pakai akun apa. Pas saat kita mau install pasti kan disuruh memasukkan emailnya, gitu, nama kita. Kemudian kalau mendaftar ada urutan seperti ini, suruh ngisi seperti ini. Ini kebetulan Pro. Nanti Bapak Ibu ya setelah lulus itu akan mendapatkan yang 14 hari, per 14 hari. Setelah penimbasan di KKG-nya masing-masing, itu akan dapat lagi akun Pro 3 bulan. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat. Sekarang kan Bapak Ibu sedang ikuti workshop ya, latihan. Nanti misalkan penugasannya sesuai dan lolos, itu Bapak Ibu dinyatakan lulus, berarti Bapak Ibu mendapatkan 1 sertifikat sebagai peserta. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan penindasan setelah lulus nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai kayak narasumber trainer seperti itu. Jadi mendapatkan 2 sertifikat. Seperti itu Pak Sinten. Tadi nggak siapa ya. Seperti itu Bu Sri. Halo Bu Sri. Ya. Nah, seperti itu atau mungkin beda. Kalau menurut saya Pak Bejo itu tanyanya itu bukan akunnya Bu. Maksudnya gini. Maksudnya kalau misalnya akunnya dalam laptop satu itu loh Bu, ya. Akunnya dimasuki akun yang berbeda. Contoh misalnya saya masuk pakai akun saya tapi ke laptopnya Bu Maria begitu. Bisa apa tidak? Iya, Lorok itu ya, seperti yang Putri yang saya maksud. Oh iya bisa kan Bu? Nanti kan ini kan saya udah masuk ya, berarti kan udah kayak gini. Nanti kan kita sign in. Seperti itu Bu. Iya betul. Jadi bisa nggih Pak Bejo. Jadi maksudnya asalkan akun kita sesuai dengan yang didaftarkan, maka mau masuk ke laptop manapun bisa. Contoh misalkan ya, kayak sekarang PMM, saya pakai laptop yang di lab, nah saya login ya PMM, ketika pakai akun saya sudah selesai, saya sign out karena teman saya mau pakai laptop yang saya pakai, kan bisa saja, asal akunnya kan berbeda, seperti itu kan sama aja, maksudnya seperti itu nggak Pak? Iya, seperti itu. Ya, kayak misalkan kita mau masuk email Gmail juga kan sama seperti itu, yang penting sign out. Jadi ya nanti pas sign in kita ganti pakai akun kita. Bisa Pak, dengan 1 laptop bisa dipakai untuk berapa akun.
Seperti itu ya Pak. Iya, terima kasih. Selanjutnya Bu, itu kalau yang untuk akun trial yang pro, itu proses verifikasinya berarti ketika kita sudah lulus workshop ini atau bagaimana nggih? Karena saya coba itu untuk verifikasi sulit sekali. Enggak, setelah install kok kayaknya. Pokoknya setelah install itu ada langsung 14 hari, trial 14 hari setelah install. Pokoknya setelah install versi 2, otomatis langsung trial 14 hari. Nah, tapi kalau misalkan yang 3 bulan, kalau misalkan trial 14 hari kan di sini ada sebelah profil, itu ada logo kayak gembok nggak? Kayak kunci itu. Nah, nanti kan kita klik upgrade pro. Nah, nanti baru nanti kan kita dikasih kayak semacam kayak link lah gitu. Kode lah untuk kode. Bisa untuk upgrade ke yang pro 3 bulan. Seperti itu Pak, harusnya kalau install langsung dapat yang ini 14 hari trial. Nih. Seperti Pak. Tadi ada kendala apa ya Pak? Yang verifikasi. Halo? Halo Bu Sri? Pak Bejo atau sebentar Pak Bejo? Masalahnya di mana? Kalau misalkan ada kan memang kasus misalkan install ya ada kendala gitu, bisa ditanyakan langsung ke Pak Lukman. Yang kemarin itu ada nomor HP-nya. Kalau tidak di mana ya? Ada bantuan di sini, kolom bantuan ini apa namanya? Bantuan, nanti dituliskan kendalanya apa, terus nanti melampirkan 3 foto. Nanti itu akan secepatnya dapat jawaban dari kelas poin. Seperti itu Pak. Ada yang bertanya lagi Bu Sri? Mungkin apa Bu, nanti bisa dikirimkan cara penginstalan atau pengaktifan yang pro 14 hari Ibu nanti kita kirimkan. Sudah tadi malam di grup yang install. Oh sudah, berarti coba Pak Bejo dicoba lagi ya. Sudah dikirim tadi malam di grup. Ya, oke. Kalau yang 3 bulan memang nanti setelah lulus ya Bu Maria. Jadi Setelah penyembasan, bukan ya, setelah lulus, setelah penyembasan kayaknya. Setelah penyembasan selesai. Oh ya. Maka akan mendapatkan akun pro selama 3 bulan. Kemudian untuk proses pengimbasan juga mungkin nanti apabila Bapak Ibu sudah mengaktifkan yang pro 14 hari mungkin akan diberi perpanjangan nanti. Pengimbasan juga ada jadwalnya kan, pengimbasannya. Jadwalnya tentang ada jadwalnya. Pengimbasannya itu 28 Maret kalau nggak salah. Nanti penugasannya Bapak Ibu ini 18 sampai 21 ya. Terakhir dikumpulkan 21. Terus nanti sertifikat insya Allah tanggal 28 keluar, sertifikat yang lulusan. Terus diseminasi kelas poin MGMP atau KKG itu tanggal 28 Maret sampai 6 Mei. Maksudnya bukan 28 sampai 6 enggak, maksudnya mau diambil yang tanggal berapa gitu. Tapi terakhir itu tanggal 6 Mei. Karena setelah itu kan Bapak Ibu juga harus melaporkan penjelasannya. Biasanya foto-foto ke akun penjelasan. Seperti itu kan. Ada yang bertanya lagi Bu Sri? Sampai Bu, selesai. Ampun. Saya tidak ada lagi. Lanjut mungkin ya. Bisa dilanjutkan. Yang draggable object ya. Ini simpel sekali ya, beda dengan yang kelas poin buat kan sudah bagus-bagus. Tapi nanti Bapak Ibu, misalkan template-nya mau ambil yang template PowerPoint yang bagus kan bisa untuk desainnya. Ya kan? Yang penting cara membuatnya sudah paham ya, cara membuat soalnya. Sekarang yang draggable object.
Bahkan saya di sini mau membuat oke. Misalkan saya nanti di sebelahnya ada berapa gambar, guys. Tadi kan saya sudah punya di atas lah, nih saya nggak usah ngambil-ngambil di tempat lagi. Nah, nah, nanti kita akan aktifkan semuanya. Di sini ada gambar 4 berarti ya. Kita akan cek di sini, ya ini gambar, terus gerak diaktifkan. Ya ini juga gerak diaktifkan. Jadi juga diaktifkan, Terus tunjukkan grafik objek. Ini tunjukkan. Ini tunjukkan. Terus setelah itu kita misalkan threshold. Kalau threshold jangan lupa Bapak Ibu juga harus klik grafik objeknya. Nanti gambar-gambar ini akan bisa digeser-geser. Tapi kalau tadi grafik objeknya nggak diaktifkan, gambar-gambar yang tadi ini nggak akan bisa dimasukkan di dalam kotak ini. Misalkan alat input, alat output, itu grafik objek. Terus yang ini quiz summary. Nah, quiz summary ini berlaku untuk soal yang tipenya multiple choice. Coba ya, saya coba. Nah, ini kenapa saya aktivitas quiz mode tidak ditemukan? Karena tadi saya di dalam kelasnya itu belum apa ya? Tadi enggak yang saya ambil di kelas. Kalau ambil di kelas di sini sudah ada. Misalkan Anita jawabnya A apa B gitu loh. Maksudnya jadi kita bisa download Excel. Jadi bisa untuk analisis. Nah, kebetulan saya juga belum pernah nyoba ini, jadi di sini saya belum tampil yang ini apa namanya quiz summary. Jadi syaratnya tadi multiple choice-nya itu saya baru satu ini ya, dan tadi tidak saya save kelihatannya, jadi nggak muncul di sini. Nanti kalau misalkan sudah memang saya tadi ada siswa-siswa yang banyak mengikuti gitu ya, ditampilkan respon tulis, akan muncul di sini nama-namanya, dan nanti nilainya berapa itu akan muncul. Terus bisa di-download Excel, dan Bang bisa mencontohkan. Seperti itu Ibu Sri, yang quiz summary ya. Ini saya kebetulan tadi nggak kayaknya yang multiple choice, tapi yang quiz summary ini khusus untuk soal yang jenisnya multiple choice. Oke,
Nanti Bapak Ibu silakan mencoba nih. Saya kebetulan tadi nggak di kelas lagi. Sekarang berikan PDF. Berikan PDF. Kalau misalkan saya mau ambil semua, berarti saya klik semuanya, terus konversi ke PDF. Berarti semua slide, saya punya misalkan di sini ada 10 slide, berarti 10 slide ini akan saya jadikan, konversikan ke PDF. Saya akan digunakan. Nah, misal scan barcode juga bisa, ya, atau kita bisa buka PDF. Nah, ini sudah bentuk PDF. Ini sudah bentuk PDF, ya. Misalkan mau disimpan, kita simpan saja. Dikasih nama, misalkan materi bagian. Terus kita enter, kita enter. Nah, nanti kita nyarinya di downloadan. PDF tadi di download. Nah ya, hardware. Satu slide akan muncul semuanya. Jadi PDF seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau milih yang berapa gitu, yang misalkan yang 2 terus 5 gitu. Tapi jangan lupa kita tekan kontrol gitu ya, kontrol 2, kontrol 5 gitu. Kita akan milih yang slide mana saja. Berarti ada 3 yang dipilih. Konversikan ke PDF. Bisa di scan barcode atau buka PDF. Seperti itu. Nah, terus yang riset. Misalkan kayak saya contohnya dapat template dari ini, contoh ini ya. Saya dapat template dari kelas poin ya kan. Dan nanti ini sudah saya mainkan dengan siswa-siswa saya di kelas. Berarti kan di sini sudah ada kayak jawaban siswa gitu kan. Nah ini kita bisa riset. Jadi nanti bisa dipakai lagi. Bisa hapus semua respon. Tadi kan sudah ada yang menjawab kan. Hapus anotasi dan whiteboard. Misalkan saya di sini kan aslinya cuma ada 12. Nah, saya nambahkan whiteboard di bawahnya. Itu misalkan mau dijadikan seperti semula, berarti saya harus yang riset whiteboard. Terus tadi ada double objeknya gitu, sudah dikerjakan gitu kan, nah itu bisa dikembalikan lagi riset. Itu fungsi riset. Ya. Terus untuk pengaturan, nah pengaturan ini ya tadi profil, slideshow, profil ya sama kayak yang tadi pertama. Terus verifikasi. Verifikasi misalkan di sini kan dari kelas lainnya ada 100 ya, ada 10 level, ini 100. Misalkan kita mau diedit, levelnya jangan sampai 10 lah, mau 9, mau 7 kita hapus. Tapi kalau ini misalkan beneran dipakai, berarti simpan level. Kalau tidak jadi dipakai, dibatalkan. Nah, lagi. Kita juga bisa merubah angkanya. Misalkan ini mau dibesarkan lagi 15 kelipatannya. Ini misalkan lagi jadi 25. Ini 25. Ini level. Kalau tidak sini, batalkan. Yang level. Terus kita juga bisa merubah bahasa. Dirubah jenis bahasa. Saya tidak bahasa Indonesia, ya. Kalau masih bahasa Inggris itu kita rubah bahasa Indonesia. Terus tutorial. Nah, tutorial ini membantu kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu kayak cari di YouTube tutorialnya ya. Misalkan saya tadi bingung ya, ini PDF. Di sini akan muncul Bapak Ibu caranya.
Kemudian contohnya. Terus misalkan kita mau cari yang misalkan dengan variable object, kita aja. Di sini juga ada video. Apakah Maria terpental ya Bapak Ibu? Kok langsung hilang ya? Cuacanya Bu, hujan. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Ada yang masih ingin ditanyakan? Monggo Pak Rohmat, Bu atau Melina mau bertanya itu. Apabila tidak ada yang bertanya, mungkin nanti akan kami sampaikan yang berkaitan dengan tugas-tugas dari Bapak Ibu. Silahkan saya beri waktu dulu apabila ada yang ingin bertanya sejelas-jelasnya. Halo Maria. Putus-putus Bu, nggak dengar saya. Ya, mati listrik tempat saya. Oh gitu. Ya, ini kita catering. Di mana ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ada yang tanya? Mungkin hujan deras petir di sini. Bapak Ibu, monggo ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau langsung ini ya, menjelaskan ke penugasan ya, takutnya nanti mau saya ini. Iya Bu, enggak apa namanya? Sinyal hilang.
Saya kita dia. Ya, yang kalau di sini seperti yang sinyal pokoknya kalau hujan. Ada latih. Ini Bu, langsung ke penugasnya saja. Biar nanti tanya jawab seputar penugasan. Oh, tadi sudah cukup lah, nggak? Tadi yang untuk materi itu, nggak? Insya Allah cukup. Oh, nanti kalau masih kurang jelas silahkan ditanyakan di grup, nggak apa-apa. Oke, siap. Sudah kelihatan, Bapak Ibu, untuk penugasan? Oke, sampun. Oh. Ini masuk ke materi 5, praktek dan penugasan room di kelas kecil masing-masing. 1. Praktek kelas poin. Peserta mengimplementasikan di kelas dan screenshot daftar kelas yang sudah dibuat. Berarti Bapak Ibu nanti membuat kelas, ya. Berarti misalkan ini kan SD, berarti kelas 7A, kelas 7, maaf, kelas 1. 1A, misalkan kelas 4B, kayak gitu, ya. Ada nama kelasnya berarti. Nanti di screenshot, ya. Tapi kalau bisa sudah ada data nama-nama anaknya juga. Terus yang berikutnya, peserta mengimplementasikan di kelas dengan mencoba fitur interaktif kelas poin, presentasi, dan kuis interaktif gamifikasi. Berarti yang gamifikasi itu yang saya di kelas yang tadi malam bisa jelaskan, deh, misalkan memberikan bintang, terus apa namanya, yang peringkat 1, 2 gitu. Nah, itu di SS di screenshot. Berarti SS-nya itu berarti lebih dari 1, deh. Nah, nanti yang penugasannya berikut. Ini kan sebenarnya globalnya, deh. Penugasan yang 1, membuat satu RPP berdiferensiasi dengan media kelas poin. Kirim link drive ke kantong tugas. Jadi nanti RPP-nya itu terus di-upload di Drive, yang dikirimkan linknya, terus jangan lupa saat berbagi link itu settingannya yang apa ya, siapa saja bisa melihat gitu loh, jangan ini ya, biasanya kan kalau berbagi link langsung dibagikan saja, tidak disetting, nah nanti linknya tidak bisa dibuka biasanya, nanti saya contohkan, ya. Terus yang berikutnya, membuat dokumentasi video implementasi kelas poin dengan penggunaan minimal 5 fitur dari kelas poin. Pembuatan kelas, tadi malam sudah, tadi juga sudah diulangi, guys, sudah jelas. Terus double object, silahkan bebas lah mau apa yang misalkan gambar bunga sepatu, nanti misalkan mana yang putih kayak gitu bangsanya, nanti pindah-pindah gitu nggak apa-apa. Tulisannya tapi ditekan dalam kotakan. Terus multiple choice yang option ABC gitu ya, fill in the blank, nanti suruh melengkapi. Terus leaderboard itu yang apa namanya, yang peringkat, ya, leaderboard. Durasi video minimal 1 menit, maksimal 2 menit. Berarti ini dibikin satu video, deh, sudah mempraktekkan ini. Bapak Ibu sedang mengimplementasikan di kelas, nanti di video. Jadi kalau di video berarti tampilan layarnya itu harus kelihatan. Nah, ini biasanya yang jadi kendala saat Bapak Ibu sudah slideshow pakai LCD, loh kok tampilannya di LCD itu kok nggak sama dengan yang di laptop gitu kan. Yang di laptop kan biasanya sudah muncul yang tentukan jawaban gitu. Ternyata di LCD itu masih soal. Jadi nggak kelihatan siswa yang sudah menjawab berapa dan kita ngasih bintang itu nggak kelihatan. Karena apa? Bapak Ibu itu saat share di pakai LCD itu belum disetting. Jadi harus pilih yang duplikat slide gitu ya. Kalau nggak diduplikat, nanti tampilan yang di laptop sama yang di layar itu beda. Karena biasanya dari pelatihan yang kelas poin 1 itu kendalanya di situ, banyak pertanyaan. Makanya ini saya jelaskan dulu, ya. Nanti tampilannya seperti itu, berarti harus disetting. Begitu kita
sambungkan ke LCD, itu nanti muncul di situ ada pilihan. Kita pilih yang duplicate. Terus nanti pas video juga anak-anaknya kelihatan, terus Bapak Ibu guru juga kelihatan. Nanti di sini juga kalau bisa mempraktekkan yang ini ya, misalkan yang tanpa perangkat juga, malah itu lebih bagus. Misalkan nggak hanya cuma ini saja, ditambahkan lagi yang yang misalkan anak menjawab tapi tidak pakai HP atau apa gitu loh. Yang ini jawabannya apa anak-anak gitu, Bapak Ibu guru yang menggerakkan itu juga dikasih, itu juga apa. Terus upload video ke media sosial, bisa YouTube, bisa TikTok. Kirim link kantong tugas. Jadi nanti yang dikirim link YouTube-nya atau TikTok-nya, ya. Bisa di YouTube, bisa di TikTok. Kalau bisa ya ada yang like, ya. Terus penugasan dari tanggal 17 dari sekarang sampai tanggal 22. Jamnya jam 23.59. Itu untuk penugasan. Terus biar Bapak Ibu tahu nggak Pak? KKM-nya 80 deh, 80. Jadi nanti penilaiannya deh presensi berarti pengaruh, tapi nggak usah khawatir kalau baru satu kali nggak lupa, misalkan lupa nggak presensi, jangan masalah deh. Tadi tuh ada yang keluar, dan saya takutnya mbak kelupaan kemarin nggak ikut, maksudnya nggak ikut yang sesi malam, karena ada yang ya saya lupa apa kenapa lah nggak ikut sesi malam, terus tadi tiba-tiba ada yang keluar dari grup. Kan sayang sekali. Kita insya Allah memperjuangkan lah ya. Insya Allah di kelas kita asal tugasnya memenuhi, insya Allah kita akan memperjuangkan. Kayak presensi misalkan kurang cuma 1, insya Allah kita akan memperjuangkan Bapak Ibu. Ini poinnya 1. Terus RPP. Kalau puluhan berarti poinnya 10 ya. RPP berdiferensiasi. Kalau betul misalkan di situ ada kan ini ya, diferensiasi ada konten, produk, proses. Bapak Ibu cukup kayak 1 saja ya, maksudnya nggak usah mencantumkan semua yang konten, produk, proses. Mau ambil yang mana silakan, mau yang produk, diferensi produk atau proses boleh salah satu saja. Terus video itu yang video presentasi 2, verifikasi 1, tulis 2. Berarti 5, untuk videonya 5. Bentar, saya lagi bingung di sini. Kalau ininya videonya kok ada, ini berarti mungkin dipotong-potong ya. Berarti, Bu Sri, halo? Bu Sri masih ada? Iya. Bu, ini untuk video kan presentasi 2, verifikasi 1, plus 2. Berarti nanti ini ada 3 video. 1 video yang sudah meliputi itu. Oh, seperti itu. Linknya tetap 1 nggak Bu? Linknya tetap 1, nanti sudah meliputi ini nggak? Dan nilainya 5. Betul, ya. 60, berarti nanti 80, seperti itu Bapak Ibu. Untuk penugasan, ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Bapak Ibu, sudah jelas, sudah paham? Bentar, Bu Sri, ini kok ada screenshot juga ya, padahal ini di sini tugasnya video. Padahal tadi yang di-upload itu kan semua bentuk link, apa dijadikan 1 ya? Bentar. Ini kan ada screenshot ya? Tidak Bu, yang yang panduan penugasan yang di Pak Babeh tadi itu. Oh, baru ada tadi. Iya, ada, ya. Barusan ya? Iya, di grup trainer. Bapak Ibu. Oh, ada grup panduan ya. Terus untuk ini presensinya sudah ada belum? Presensi. Sampun saya share, Bu. Oh, sudah share ya. Iya, sudah saya share di chat ini. Meet.
Oke. Saya masuk ke WA dulu coba ya. Berarti sudah ini ya, ada lagi ya. Yang panduan yang terbaru ya. Iya Bu. Tadi sudah Nah itu. Iya ya itu tuh. ini. Nah itu. Heeh. Mana bedanya mana? Oh iya nih. Satu, membuat satu RPP berdiferensiasi. Ini sama nggak? Dua, membuat dokumentasi video implementasi kelas poin dengan penggunaan minimal 5 fitur dari kelas poin. Berarti yang SS-nya nggak jadi nggak? Berarti Bapak Ibu membuat video durasi minimal 2 menit. Nah ini berubah. Durasi 2 menit minimal, maksimum 3 menit. Nanti videonya itu mencangkup ya pembuatan kelas. Pembuatan kelas berarti maksudnya sudah jadi nggak Bu? Ditampilkan itu sudah anak sedang ini, sudah ada kayak di kelasnya gitu loh. Terus draggable object, multiple choice, fill in the blank, leaderboard. Ini tugasnya masih sama ininya ya. Presentasi kelas draggable object, browser menghentikan tutorial target leaderboard, kuisnya fill in the blank, multiple choice, image. Kuisnya nanti Bapak Ibu fill in the blank, multiple choice, image upload, slide drawing, video upload, sound record. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tadi saya sudah menjelaskan 8 malah ya, yang fiturnya ini. Seperti itu. Kalau yang draggable object ini kan memang ini ya. Nanti kan yang Bapak Ibu guru yang geser-geser ya Bu Sri. Kalau yang draggable Bu, ya, yang draggable object ini geser. Bapak Ibu nanti bingung nggak? Misalkan kan sudah bikin slide banyak sekali dan Bapak Ibu juga sudah membuat soal yang draggable object terus di slideshow, terus anak mau mengerjakan, lo kok nggak bisa geser-geser gitu kan? Nah ini sebenarnya Bapak Ibu yang geser-geser, nanti anak menjawab ini masuk kemana apa gitu loh. Jadi ini kayak yang di kelas yang anak tidak menggunakan perangkat tuh kan, Bapak Ibu loh ini saya kurang di apa-apa. Nah khusus untuk draggable object itu yang bisa mindah-mindah mengedrak itu Bapak Ibu, bukan anak seperti itu. Yang draggable object ya. Tapi kalau yang slide drawing bisa, anak bisa. Seperti itu. Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk penugasan? Mudah nggak? Tidak ada kesulitan? Bapak Ibu. Bu Sri, tadi saya sudah di SS belum saya? Pas lagi ini, pembahasan. Sudah. Oke. Saya sebut tadi. Oke. Soalnya kita juga ada tugas, apa namanya, masih materi di SS nanti dikirim juga ya. Ibu. Jadi selain Bapak Ibu kita juga ini sedang bertugas, ada tugas ini. Soalnya saya nggak pakai laptop Bu, saya masih di luar jadi pakai HP. Oh, tapi tadi sudah di SS saya, sudah. Yang ada saya. Oke, makasih Bu. Sudah. Oke. Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Mohon maaf Bu, mau tanya dulu. Untuk terkait tugasnya, itu kan harus menggunakan beberapa fitur tadi seperti multiple choice. Kebetulan ini di tampilan PowerPoint saya untuk yang fill in the blank itu ada tulisannya Pro seperti itu Bu. Apa itu bisa digunakan atau kita bisa menggunakan fitur yang lain yang penting masih berhubungan dengan kelas poin seperti itu. Terima kasih. Pak Bejo itu sudah ini belum install yang versi 2? Ya kemarin sesuai dengan panduan, karena saya kan belum pernah menggunakan kelas poin baru kali ini. Harusnya ya sudah versi 2 karena sudah ada menu daftar kelasnya. Oh ya, berarti sudah betul. Ya tetapi di menu yang fill in the blank terus sampingnya apa itu ada 3 itu. Ini, itu fill in the blank, terus yang audio record dan video upload. Punya saya itu ada tulisannya Pro.
Jadi ketika diklik itu nggak bisa dipakai. Terus kan ada yang menu di sebelah, di samping foto akun itu kan ada menu trial. Gembok deh. Nah, saya klik verifikasi akunnya itu Belum verifikasi. muter-muter terus, ya, maksudnya muter-muter terus tidak selesai seperti itu. Jadi apakah boleh menggunakan fitur yang lain agar lebih ya yang bisa dipakai saja lah seperti itu. Terima kasih. Tapi nanti misalkan pakai fitur yang lain kan ini kan otomatis kan apa? Kalau pakai fitur yang lain maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya misalkan saya pilih pakai multiple choice, terus word cloud, terus short answer seperti itu, yang ini nggak yang dipakai fill in the gitu. blank itu nggak dipakai karena punya saya nggak tahu sih, punya teman yang lain mungkin sudah terbuka, tapi punya saya kebetulan masih ada tulisannya Pro. Saya coba install di laptop yang lain juga sama. Tapi nanti saya coba tanyakan dulu nggak, maksudnya siapa tahu ada solusinya. Kalau tidak, Bapak langsung menghubungi yang Pak Lukman itu loh. Telepon nggak apa-apa, Pak. Misalkan, Pak, kok ini saya seperti ini masalahnya gitu. Karena di sini di tugas itu memang harus ada ini, Pak. Ada multiple choice-nya, ada mana tadi? Fill in the blank, hidden code, apa ya tadi? Ada multiple choice, fill in the blank, leaderboard. Berarti kan Bapak yang fill in the blank saja nggih, yang ada masalah nggih. Yang fill in the blank kan? Ya, punya akun saya seperti itu, yang fill in the blank itu ada tulisannya Pro. Mungkin punya teman-teman yang lain bagaimana itu nggih? Sudah dicek atau belum? Kan karena belum mencoba-coba mungkin belum kelihatan apa nggih. Nggih nanti coba. Oh sama. Pro gitu. Nggih. Sama Bu. Sama yang fill in the blank. Ya coba nanti Mungkin karena Bapak Ibu belum mengaktifkan yang Pro 14 hari nggih, Bu Maria. Mungkin nanti kita koordinasikan dulu biar Bapak Ibu saya mau bisa. mengaktifkan yang trial 14 hari. Ya, betul. Itu muter-muter tidak karuan itu selama sekali. Makanya nanti kami koordinasikan di grup instruktur dulu ya, bagaimana agar mengaktifkan yang Pro 14 hari itu bisa lancar. Ya nanti kita tanyakan ya. Nanti kita tanyakan lagi. Siapa tahu mungkin memang bukan di kelas kita saja nggih, nanti kan permasalahannya biasanya banyak yang muncul di instruktur di kelas-kelas lain ya. Iya, saya sama Mas Bejo itu permasalahannya sama. Bisa dibuka. Saya juga sama. Iya, nggak bisa. Ini sebentar, Bu Yati berarti kayak gitu kasusnya, terus klik yang pro-nya terus jadi atau gimana Bu Yati? Gimana Bu Yati? Tadi Bu Yati kan nulis di chat. Oh ya, bukunya saya juga untuk yang video upload juga nggak bisa, audio recordnya juga Pro, fill in the blank-nya juga Pro, jadi ada 3 yang tidak bisa dibuka. Seperti itu ya. Ini coba nanti kita tanyakan ke panitia nih, siapa tahu kasus ini hanya di kelas kita saja. Siap. Ya, saya juga seperti itu. Terus untuk LPP yang dibuat kalau yang belum punya Pak Rohmat sudah berhasil apa belum? Apa masih Pro juga untuk fill in the blank-nya? Si Pro itu yang 3. Oh, berarti hampir sama nggih semuanya nggih. Terus di samping profil itu ada kayak itu trial gitu. Nggih. Nanti kalau misalkan sudah trial itu sudah berhasil verifikasi untuk yang 3 bulan itu nanti kan yang di sebelah profil ada kayak gembok itu kan, itu upgrade gitu. Nanti dari situ juga langkahnya sama. Tapi pas diklik yang yang 14 hari itu muter-muter berarti nggih. Kalau muter-muter Cuma muter-muter terus tulisannya verifying gitu. Harusnya sampai kayak finish gitu loh. Berarti karena memang belum sukses belum berhasil, makanya di situ masih muncul pro-nya yang fill in the blank-nya nggak bisa dipakai. Kemudian di situ Pak. Ini saya tunggu 1 jam lebih Bu, tadi malam enggak itu juga. Karena sinyal berarti ini hampir semuanya nggih.
Kalau 1-2 mungkin sinyal ya. Ini kan hampir semuanya kasusnya sama. Semua dan itu 3 yang nggak bisa dibuka. Mungkin yang lain juga sama. Oke. Bu, kalau akunnya harus akun ID belajar bukan itu, Bu? Oh, enggak. Kalau akun sesuai dengan yang kita daftarkan pertama kali, Bu, harus sama. Kalau Iya. akun tidak sama maka tidak bisa masuk. Atau mungkin pengaruh dari itu kali ya, Bu? Harus akun. Bu Yati pakai akun apa? Saya pakai akun ID belajar, Bu. Terus Tadi langsung bisa. Tadi saya mengalami hal yang sama, 3 Terus tidak bisa tadi? buka, terus saya klik itu yang try pro itu yang gambar kayak mahkota itu. Ya. Iya, saya coba berhasil ini, Bu. Oh, berarti Iya. pengaruh pendaftar ini Pak Bejo, Pak Rohmat, pas saat daftar pakai akun apa Pak? Belajar ID atau Saya pakai akun belajar ID. belajar ID? Juga pakai akun belajar ID. Oh, berarti bukan pengaruh Bu Yati. Oh iya, mungkin. Iya. Karena saya juga yang versi 2 tadinya kan pakai akun pribadi ya, kayak sulit itu. Akhirnya saya pakai akun belajar ID baru bisa langsung berhasil gitu. Tapi kalau Pak Bejo sama Pak Rohmat sudah akun belajar ID berarti bukan di situ masalahnya ya. Enggak, sekarang sudah hilang tulisan pro-nya. Sudah hilang sekarang. Iya, udah diklik itunya yang tulisan trial pro, diklik nanti mulai trial 14 hari, sekarang sudah hilang trial pro-nya. Berarti sudah jadi. Sudah jadi. Oh, ya saya coba dulu ya. Bentar. Ya, berarti mungkin trouble dari sananya juga mungkin apa ya. Alhamdulillah, berarti bisa mengerjakan tugasnya. Mungkin iya, Bu. Ya, mungkin karena kan banyak sekali kan, ada 400 orang yang klik, jadi banyak. Ya, kan biasa masuknya kan, gantian. Rame-rame kan kayak gitu kan, biasa kan. Ini ada yang tanya, terus untuk RPP yang dibuat kalau yang belum kurikulum merdeka, berarti dibuat tematik nopo langsung mapel nggih? Kalau belum kurikulum merdeka. Berarti pakai K13 gitu. Ya nggak masalah sih, di sini kan nggak ada ketentuannya nggak ada ketentuannya suruh kurikulum merdeka nggak Bu Sri? Nggih, yang penting itu RPP berdiferensiasi. Jadi kan kalau berdiferensiasi kan nggak harus K13 atau kurikulum merdeka. Yang penting di situ ada diferensiasi salah satu saja seperti kemarin pada Niko itu diferensiasi produk atau proses atau kontennya ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu tiga belajar. Ya, yang penting juga aplikasi kelas banyak dimasukkan. Karena ini karena RPP ini berdiferensiasi yang berimplementasi dengan kelas poin sehingga nanti ada kata-kata menggunakan kelas poin gitu. Jadi misalkan kan biasanya apa namanya kalau di RPP kan ada kayak asesmen diagnostik gitu nggih. Misalkan asesmen gitu loh. Kayak apa sih awal gitu loh yang awal. Kalau misalkan kita mau ngajar dulu kan pasti kita saya tanya, saya sudah tahu ini persepsi Bu. Persepsi ya Allah. Persepsi menggunakan kelas poin, menggunakan fitur word cloud misalnya kan bisa, word cloud kan bisa untuk persepsi nih Bu. Dimasukkan seperti itu nggak apa-apa. Leres ya, seperti itu contohnya. Seperti itu loh. Ya, jadi kayak di atas media yang digunakan kelas poin. Nanti persepsi menggunakan kelas poin, menggunakan fitur yang word cloud itu juga bisa kan. Terus nanti yang asesmen yang misalkan kan biasanya di akhir itu ada kayak contoh-contoh soal kan ya. Nah itu Bapak Ibu bisa menyatakan yang screenshotannya nggak masalah kan. Yang soal-soal kayak pemberian yang menggunakan. Biasanya kan kalau RPP kita cuman soal yang option gitu kan, soal pilihan ganda kan, dan nanti diganti yang pakai multiple choice di SS, tempelkan di RPP-nya. Itu kan sudah RPP berdiferensiasi yang kelas poin. Oke, terus Bu Sri, seperti itu nggih? Betul ya Bu, seperti itu. Itu gambarannya Bapak Ibu nggih. Nanti kalau masih kurang paham, kurang jelas bisa tanyakan ke kita. Insya Allah siap membantu. Terus ini
mohon untuk solarway-nya di-share nih. Sudah di-share di grup di kelas tadi sudah saya share untuk drive di link drive. Itu di link tray. Oke, sudah saya ini share. Ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Nanti untuk pembahasan jangan khawatir, nanti sudah ada apa ya, kayak template-template yang siap digunakan gitu. Ada materi-materi dari kelas poin pembahasan. Nanti akan bisa ke Bapak Ibu. Tapi setelah lulus ya, setelah lulus untuk mau pembahasannya. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Dosensi monggo, Mbak lupa. Berarti ini terakhir nggih? Sudah terakhir nggih? Sesi terakhir sudah selesai, tinggal mengerjakan tugas-tugas. Alhamdulillah sudah selesai. Ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup Bu Sri? Tadi juga ada yang sudah izin live karena hujan petir. Ya, Bu. Ditutup oleh Ibu, Bu. Ya, berarti kita ini open cam dulu untuk laporan. Di-share ke grup Bu penugasannya. Oh, oke. Saya share nanti ya, Pak. Biar itu biar dipahami. Nanti Sami-sami. Open kamera nggih. Halo Bu Sri. Ibu masih termute ya? Siapa yang ini mau ambil kamera? Anu gambarnya. Sri. Ibu nggih, saya pakai HP masalahnya. Oh, nggih. Ya, sudah mulai. 1, 2, 3. Ya. Nah. Saya dengan kemampuannya ya. Yang lagi kayak bebas. 1, 2, 3. Ya. Saya ingat tuh Bapak Ibu. Ibu, karena harus ditutup secara resmi oleh koordinator, nggak tahu. Oh, seperti itu. Yes. Saya karena belum buka ini grup jadi. Ya. Oh gitu ya. Sebentar ya. Kira-kira gimana nih saya bisa tahu progres dari obrolan kita hari ini? Bapak Ibu, alhamdulillah dari hari Kamis Kamis pagi sampai sore hari ini kita sudah belajar bersama materi kelas poin versi 2. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh Bapak Ibu, dan apabila nanti masih kurang paham silakan Bapak Ibu explore bisa dari YouTube atau manalah, karena banyak sekali karena kita juga tidak bisa maksimal memberikan materi, terutama kendala sinyal juga Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari kemarin, dan itu tidak hanya sebatas untuk penugasan saja Bapak Ibu. Jadi setelah selesai penugasan, setelah pengimbasan juga nanti Bapak Ibu pasti akan lebih paham dan lebih menguasai kelas poin, itu pasti akan asik. Dan nanti kalau diimplementasikan di dalam kelas, anak-anak itu pasti akan lebih antusias. Coba saja, apalagi anak SD ya, kalau nunjuk itu pakai yang roda putar gitu, terus kasih bintang, kan anak-anak senang. Nah, kalau anak SMP kan kendalanya tidak bawa HP ya, nah, itu ada solusinya, bisa praktekkan di dalam kelas, dan Bapak Ibu guru yang berperannya menggerakkan, anak-anak tinggal menjawab atau maju nanti di layarnya gitu menunjukkan yang mana, seperti itu Kami bertiga, saya sendiri pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian masih banyak kurangan dan teman saya Bu Sri, Pak Angga,
Mbak Angga kebetulan hari ini izin ada kegiatan, jadi kita hanya berdua. Misal nanti Bapak Ibu masih bingung saat penginstalan ada kendala, silahkan di ini aja ditanyakan Japri boleh, di grup boleh. Dan terkait penugasan baik itu RPP ataupun dalam pembuatan video itu masih mengalami kendala, juga silahkan ditanyakan. Dan pesan saya, sebelum linknya itu dibagikan harus disetting dulu, nggak? Siapa saja bisa melihat, karena banyak sekali dari dulu-dulu itu Bapak Ibu guru mengumpulkan link tapi tidak bisa dibuka. Dan nggak usah khawatir, nanti tugas-tugas yang sudah dikumpulkan akan kita koreksi. Apabila masih ada kekurangan, akan kita kita kembalikan dan kita konfirmasi ke Bapak Ibu, mohon maaf, ini masih kurang ini gitu. Jadi nggak usah khawatir, nanti bisa melakukan perbaikan lagi, ya. Contohnya kayak link nggak bisa dibuka, nanti kita juga akan kasih tahu ke Bapak, suruh Bapak Ibu suruh memperbaikinya. Seperti itu, ya. Sekali lagi tetap semangat, ya, belajar dan terus belajar. Jadi insya Allah apa yang kita dapatkan dari hari kemarin, insya Allah sangat bermanfaat sekali, ya, dalam dunia pembelajaran. Terutama anak-anak sekarang kan sudah main HP-nya yang sudah game. Nah, ini kan belajar sambil bermain. Insya Allah anak-anak suka. Seperti itu dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Sampai ketemu Bu Sri. Ibu. Ya, sudah. Insya Allah kapan-kapan ke Banyumas. Ya, kabar-kabari ya Bu. Karena 2 tahun bareng, sejak 2021 Banyumas Alakan berdiri bareng ya. Tapi satu kali ini aku. Saya paling cuma sama Bu Ena, Pak Babe, Bu Ririn, Mbak Nina gitu. Saya baru pernah ini semuanya dengan satu tim. Iya. Matur nuwun Bu Ge. Mohon maaf. Izinlah saya tak pulang. Saya juga izin, Mas. Ge.